Kak Maria. Kak. Lagi ngapain sih? Biasa. Lagi ngeliatin masa depan. Ganteng banget sih Adam. Di apaan deh? Ngapain Cil di sini? Kakak dari jurusan ilmu komunikasi kan? Iya. Kenapa? Mau nanya-nanya dong soal ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi? Mau tahu tentang apanya? Tentang apa aja? Pengertiannya kek, apanya kek? Boleh? Ayo. Nah, yang pertama, kita tuh harus tahu dulu soal apa itu ilmu komunikasi. Kan ada dua kata nih, ilmu sama komunikasi. Jadi sebelum ngomongin soal komunikasi, kita tuh harus tahu dulu apa itu ilmu. Nah, menurut Nona, perbedaan ilmu sama pengetahuan itu apa? Kalau ilmu lebih pendek, kalau pengetahuan lebih panjang. Apanya? Hurufnya. Ya bukan dong Nona manis. Nih ya, kalau pengetahuan itu tuh kayak sekumpulan informasi, wawasan yang bisa aja sih diperoleh lewat pembelajaran, pengalaman, atau bahkan intuisi seseorang. Tapi si informasi ini tuh belum teruji secara kebenaran. Nah, bedanya sama ilmu. Ilmu tuh sama aja kayak sekumpulan pengetahuan, tapi udah teruji kebenarannya. Lewat apa? Lewat metode-metode ilmiah. Oh gitu. Nah, kalau komunikasi apa? Sabar. Nah, jadi si informasi ini juga kalau mau disebut sebagai ilmu, itu tuh ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Oh iya? Iya. Syarat-syaratnya itu ada 5. Yang pertama, itu harus objektif. Nah, maksudnya objektif itu apa Kak Maria? Nah, jadi objektif itu maksudnya itu harus ada kajian yang benar. Nah, kajian yang benar ini juga harus dinilai sesuai dengan fakta, nggak boleh menurut pandangan pribadi. Terus selanjutnya itu ada metodis. Maksudnya metodis itu adalah harus dinilai berdasarkan dengan metode-metode yang berlaku di dalam ilmu bidang tertentu gitu, atau ilmu bidang yang dikaji objeknya. Nah, selanjutnya itu adalah sistematis. Sistematis itu maksudnya ilmu itu harus terstruktur, jadi harus saling berkesinambungan. Terus ada syarat yang namanya universal. Maksudnya itu adalah ilmu itu berlaku secara umum, tidak secara khusus. Dan yang terakhir itu logis. Maksudnya itu adalah bisa diterima oleh akal atau masuk akal. Nah, sekarang Nona udah tahu kan apa itu bedanya ilmu sama pengetahuan. Tahu-tahu kalau pengetahuan itu belum diuji kebenarannya, sedangkan ilmu udah teruji kebenarannya lewat metode-metode. Iya, betul. Nah, selanjutnya baru kita bisa nyari tahu nih soal apa sih itu komunikasi. Nah, kalau secara etimologi atau dari asal-usul katanya, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin gitu. Nah, jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Latin. Itu dari kata communicatio, atau bersumbernya itu dari kata komunis yang artinya sama. Nah, dari kata communicatio inilah lalu diserap ke dalam bahasa Inggris atau communication. Nah, jadi secara etimologinya ini kita bisa simpulkan kalau komunikasi itu sendiri artinya penyampaian suatu pesan yang menggunakan bahasa yang sama untuk menyepakati makna yang sama, walaupun sebenarnya para orang-orang yang melakukan komunikasi ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
minute. Who are They say home is where the heart is, but God, I love the English. Nah, selain kita harus ngebahas soal arti komunikasi secara etimologinya, kita tuh juga harus bahas secara terminologinya atau menurut para ahlinya. Sebenarnya ada banyak sih, tapi yang paling terkenal itu menurut Laswell. Nggak tahu nggak Laswell itu siapa? Tahu? Bapak komunikasi kan? Nah, menurut Laswell sendiri, komunikasi itu adalah who say what, in which channel, to whom, with what effect. Maksudnya itu adalah, tahu nggak artinya apa? Iya, jadi artinya itu adalah siapa mengatakan apa, lewat saluran apa, kepada siapa, dan berefek apa. Nah, sebenarnya dari pengertian komunikasi menurut Laswell sendiri, itu tuh udah ada elemen-elemen komunikasi yang terkandung. Nah, jadi dari pengertian menurut si Laswell sendiri nih, jadinya tuh ada 5 elemen komunikasi. Nah, jadi 5 elemennya itu ada siapa? Maksudnya siapa di sini itu adalah yang menyampaikan pesan, penyampai pesannya. Nah, di dalam komunikasi itu, penyampai pesan atau pengirim pesan itu disebut dengan komunikator. Komunikator. Nah, selain pengirim pesan, elemen yang kedua itu adalah si isi pesannya. Karena dibilang siapa mengatakan apa. Jadi apanya itu adalah isi pesannya. Nah, selain isi pesannya, itu adalah saluran, channel, saluran. Pesannya itu disampaikan lewat apa sih? Ada banyak kan? Ada secara langsung, terus lewat chatan, dan masih banyak lagi gitu media-medianya atau saluran untuk menyampaikan pesan. Terus ada kepada siapa atau si penerima pesannya. Nah, jadi dalam komunikasi itu, penerima pesan itu disebut dengan komunikan. Komunikan. Nah, terus yang terakhir itu adalah efeknya atau efek yang ditimbulkan dari pesan yang disampaikan sendiri. Itulah 5 dasar elemen-elemen komunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu juga Nona, ternyata tuh ada komunikasi verbal sama komunikasi non verbal. Tahu nggak bedanya apa? Kalau verbal itu kata-kata, kalau non verbal itu gaya bahasa tubuh. Jadi kalau komunikasi verbal itu secara kata-kata atau bahasa. Kayak yang sekarang aku nyampein buat kamu nih. Nah, kalau secara non-verbal itu tuh lewat gestur, mimik wajah, terus sama intonasi suara itu juga dihitung sebagai komunikasi non-verbal. Jadi ini nih, kayak cara aku ngomong, mimik wajahku, bahasa tubuhku, itu tuh masuknya ke dalam bahasa dalam komunikasi non-verbal. Nah, jadi kalau dari segalanya ini yang bisa disimpulin sama Nona, kalau komunikasi itu apa? Komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara verbal ataupun kata-kata, maupun secara non-verbal atau lewat gaya bahasa tubuh, melalui saluran atau media. Dan pastinya menimbulkan efek ya bagi para pelaku komunikasinya. Kayaknya sekian aja dulu deh aku kasih tau kamu ya. Gitu aja. Cuma itu aja dulu. Gimana? Udah dapat insight baru? Pengetahuan baru kan? Jadi deh kalau gitu aku mau lanjut nonton Jedamku dulu ya. The woman was too stunned to speak. Nah, gimana nih first experience study with Kamaria? Cukup seru kan? Nantikan video selanjutnya.